Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nike Poppy, Tarisa Wijayati, Arintani Srina, Dea Amanda, Torik Amarullah, dan Tiara Ning Pitaloka ingin mempresentasikan tugas analisis pangan mengenai review kandungan mineral pada seafood dan produk olahannya. Mineral menjadi substansi yang sangat diperlukan oleh tubuh di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, karena mineral memiliki manfaat yang beragam. Di antara sekian banyak komponen gizi pada bahan pangan, mineral memainkan peranan penting dalam memelihara kelangsungan hidup organisme secara sehat dan normal. Tujuan dari penulisan review ini yaitu untuk mengetahui kandungan mineral pada seafood dan produk olahannya, serta mengetahui manfaat mineral untuk tubuh. Mineral terdiri dari dua jenis, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro itu contohnya seperti kalsium, kalium, magnesium, natrium, klorin, dan fosforus. Lalu pada mineral mikro, yaitu contohnya ada besi, zinc atau seng, Cu, tembaga, io, mangan, dan selenium. Perbedaan kadar mineral pada suatu organisme. Yang pertama, kandungan mineral yang dipengaruhi oleh makanan yang dimakannya serta kemampuan untuk menyerap kandungan mineral yang terdapat pada lingkungan perairan tempat makhluk hidup tersebut tinggal. Yang kedua, jenis spesies, pH, konsentrasi mineral dalam habitatnya, dan fase pertumbuhan. Yang ketiga, kesuburan peralatan sehingga mempengaruhi penyerapan makanan oleh organisme. Yang keempat, daya absorpsi makanan dari berbagai zat yang tersuspensi dalam perairan tempat tinggalnya. Selanjutnya ada manfaat mineral untuk tubuh. Mineral dibutuhkan dalam pembentukan dan fungsi biomolekul penting dalam tubuh manusia. Mineral diperlukan untuk pemeliharaan proses biokimia normal dalam tubuh. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan mineral setiap orang. Yang pertama ada latihan fisik, yang kedua kehamilan, yang ketiga masa kanak-kanak, yang keempat remaja, yang kelima usia tua, dan yang keenam tertentu. Kemudian apa saja mineral pada seafood dan produk olahan? Di Indonesia ini sebagian besar negara kepulauan memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan luas daratannya, sehingga memiliki potensi yang besar pada sumber hasil laut atau seafood. Ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi produk olahan, contohnya yaitu seafood yang memiliki nilai gizi yang baik untuk tubuh, salah satunya adalah mineral. Kandungan mineral pada seafood dapat dilihat pada tabel berikut. Contohnya yaitu pada udang windu liar memiliki kandungan gizi kalsium sebesar 107,3, magnesium 58,5, besi 20,19, seng 23,65, fosfor 2444,6, dan sodium natrium 3246. Nah, selanjutnya pada udang windu budidaya, kalsium 89,77, magnesium 59,54, besi 19,84, seng 25,26, fosfor 2901,60, dan sodium natrium 2947,30. Lalu pada udang Fanamei, kalsium sebesar 354,28, magnesium 173,77, besi tidak terdeteksi, seng 19,49, fosfor 641, sodium natrium 777,45, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya pada slide yang ke-10, yaitu kandungan mineral dalam produk olahan seafood. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, bumbu-bumbu produk olahan tersebut seperti bawang putih, garam, gula, dan lada diketahui juga mengandung mineral Zn dari mineral P. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Yang ketiga, proses pengolahan.
Yang keempat, penurunan kadar kalsium serta dijadikan produk dapat disebabkan karena adanya proses pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel kedua, yaitu kandungan mineral pada produk olahan seafood. Yaitu slide selanjutnya, kalsium. Kalsium berperan sangat penting untuk pembentukan tulang dan gigi, terutama pada masa pertumbuhan dan ibu hamil. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis dan akan mempengaruhi mental. Kelebihan kalsium dapat menyerap vitamin B12 dari saluran pencernaan dan meningkatkan metabolisme dan mempercepat pertumbuhan organ-organ pencernaan. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium merupakan komponen aktif dari beberapa sistem enzim di mana timin pirofosfat adalah kofaktor. Magnesium merupakan salah satu mineral yang dapat diperoleh dari air sada, rempah-rempah, aprikot, pisang, kedelai, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, dan biji-bijian. Magnesium berperan dalam membantu pemeliharaan pertumbuhan tulang dan integritas, terlibat dalam pengaturan siklus dan fungsi jantung, pengencangan otot, serta pengencangan syaraf. Selanjutnya ada mineral Fe atau besi. Besi berperan dalam mengkatalisis reaksi dismutase hidrogen peroksida. Besi ini juga berfungsi sebagai hemoglobin dalam pengangkutan oksigen. Kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia dan dapat memengaruhi fungsi otak. Pada hasil perikanan, zat besi banyak terdapat pada daging berwarna merah seperti tuna dan cangkang. Selanjutnya ada seng. Seng ini berfungsi untuk maturasi, diferensiasi, proliferasi, dan aktivitas sel. Kemampuan tubuh seseorang untuk menyerap seng menurun sesuai dengan penambahan usia. Keadaan tubuh yang mengalami stres, terkena polusi lingkungan, dan luka dapat menghabiskan suplai seng dalam tubuh. Fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang, persenyawaan organik, metabolisme energi, karbohidrat, asam amino, dan lemak, transportasi asam lemak, dan bagian koenzim. Berperan penting dalam struktur dan berfungsi sebagai sel hidup. Dapat diperoleh dari legum, kacang-kacangan, sereal, ikan, daging, keju, dan produk turunannya. Kemudian yaitu natrium. Natrium sebagian besar terdapat pada plasma darah dan cairan di luar sel, namun beberapa di antaranya juga terdapat dalam tulang. Berfungsi untuk mengatur volume plasma dan keseimbangan asam basa, terlibat dalam pemeliharaan tekanan osmotik cairan tubuh. Memperhatikan iritabilitas normal otot dan remibilitas sel, mengaktifkan fungsi saraf dan otot, penyerapan monosakarida, asam amino, pirimidin, dan garam empedu. Asupan natrium yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan garam yang terutama disebabkan oleh ion natrium. Kemudian yaitu kesimpulannya yaitu mineral merupakan zat gizi yang memegang peran penting pada reaksi biokimia dalam tubuh, yaitu sebagai kofaktor enzim. Seafood merupakan sumber energi yang paling dapat menguatkan sistem imunitas tubuh, serta menyumbangkan antioksidan yang mengurangi radikal bebas yang menyerang tubuh. Jenis mineral yang ditemukan pada seafood umumnya adalah iodium, magnesium, sodium, kalsium, fosfor, besi, kalium, mangan, dan fluor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.